Ya, ya. Ini saya dapat kabar kalau Audia sedang sakit dirawat di rumah sakit saat ini. Jadi kita doakan bersama ya. Semoga lekas sehat kembali. Tapi beliau masih berusaha untuk mengikuti kelas ini. Makanya izin katanya off kamera. Ya, silakan diinfo dan dikabari seperti itu sehingga jadi kita juga tahu semua bahwa oh kalian yang ini off kamera karena apa. Oke, semoga semua masalah kesehatannya dapat segera diatasi untuk Audia. Kita doakan bersama ya. Amin. Ya, sekarang kita akan eh, melihat dari latihan kemarin. Ya, eh, terakhir untuk PBB 3 sudah ya kalau kelas ini. Saya agak lupa untuk kelas B. Karena kalau yang lain sempat sudah lebih baik kondisi saya. Kelas B yang PBB 3 bilangan sudah ya? Yang ingat saya yang itu belum, Bu. Baru yang nomor 2 ini yang udah. Oh, baru nomor 2 aja yang udah. Betul, Bu. Oke, kalau gitu kita coba ya untuk PBB eh, 3 bilangan ini. Mungkin bisa C dan F. Terus juga untuk nomor 6 untuk PBB KPK. Saya rasa mungkin untuk KPB KPK itu aja dulu sama ini. Nanti terakhir kita akan coba membuktikan dengan poin 4 karena ini akan ada kaitan dengan kombinasi linear juga. Ya, coba silakan dicoba. Eh, saya rasa untuk nomor 5 mungkin kita bisa pilih F aja, terus sama C ini karena C penuh penuh misteri karena ada 0 sampai 9.999. Terus kalau untuk nomor 6 untuk lebih melihat bagaimana kekuatan teorema 8, terakhir kita punya teorema 8 yang terkait dengan masalah KPK dan PBB ya. Juga sama nomor 10 sama ya, bisa terkait sama itu. Tapi nanti kemudian saya pengen kita mencoba untuk terakhir kita akan mencoba untuk yang teorema 4 untuk bisa lebih memastikan bagaimana kalau kita membuktikan PBB dengan menggunakan variabel, jadi bukan dengan bilangan, dan ini akan terpakai juga nanti pada saat kita masuk ke kombinasi linear. Minggu depan, saya berharap ini sudah cukup paham karena minggu depan quiz ya dan offline di kampus untuk kuisnya. Oke, silakan siapa yang mau mencoba dituliskan di chatting ya. 5C, 5F, 6, nomor 6, nomor 10, sama nomor 4. Siapa yang mau siap, boleh tuliskan di chatting. Ya, sambil menunggu kalian siap, saya izin ambil minum dulu ya.
Ayo silakan. Maaf Bu, tadi nomor berapa aja Bu? Hmm. Bentar. Nomor 5CF. Terus nomor 6. Nomor 10. Nomor 4. Ini udah minimal aja supaya sama dengan kelas lain standarnya sudah. Kita harus agak ngejar sedikit ya. Oke, 5C silakan. Nurlela, lalu ada lagi? Boleh Nurlela dulu silakan. Mau share screen atau mau apa? Sebentar ibu mau share screen cuma Suaranya berdengung. Faisal 5F, oke. ibu suara saya terdengar. Suaranya berdengung, Nurlela. Kali kamu deket kipas angin atau gimana? Jadi kecil banget suara Nurlelanya malah. Yang lebih keras suara R-nya itu. Ayo silakan. Siapa yang mau duluan ini? Oke, kalau gitu Faisal, boleh silakan duluan. Mau share screen atau mau ini Faisal? Share screen aja Bu. Tuh, share screen ya. Silakan. Ini harus send request dulu Bu. Oh bisa langsung ya. Udah kelihatan belum Bu? Ya, udah. Oh, oke, jadi kan di Bentar, Bu. 5F itu kan PBB 3 bilangan ya dari 105, 318, 450. Kalau dari penjelasan yang di atas itu pertama kita cari PBB dari 318 sama 450 dulu. Pertama 450 itu ditaruh di kiri, terus sama dengan 318 itu menjadi 318 dikali berapa yang hasilnya mendekati 450, yaitu kan cuma dikali satu karena kali dua itu hasilnya lebih dari 450. Jadi satu dikali 318 sisanya 132. Jadi ditambah 132. Kemudian 318 ditaruh di paling kiri,
Habis itu yang sisa itu dijadikan pengali yang mendekati 318. Jadi 132 dikali 2 sisa 54. Jadi tambah 54. Kemudian 132 pindah ke kiri lagi. Habis itu 54 jadi pengali yang mendekati 132 itu ada 2. Nah, 2 dikali 54 itu kan 108. Berarti 100 berarti 132 dikurang 108 itu 24 ya. Berarti 2 dikali 54 ditambah 24. Kemudian 54 ditaruh kiri. Habis itu kemudian 24 jadi pengali untuk yang mendekati 54 yaitu ada 2 sisanya 6. Habis itu 24 ditaruh ke kiri. 6 dijadi pengali yaitu dikali 4 sisa 0. Jadi PBB dari 318 sama 450 itu 6. Kemudian buat lagi PBB dari 105 dan gabungan dari PBB 318 dan 450. Tadi kan gabungannya itu sama dengan 6 ya. Jadi ini bisa dibuat PBB 105 sama 6. Nah, 105 ditaruh di kiri. Habis itu 6 dikali berapa yang mendekati 17 yaitu dikali yang mendekati 105 maaf. Yaitu 17. Jadi 17 dikali 6 itu 102. Nah, habis itu sisanya 3. Jadi 17 dikali 6 ditambah 3. Kemudian 6 ditaruh di kiri. Kemudian 3 menjadi pengali untuk hasilnya menjadi 6 yaitu dikali 2 sisa 0. Berarti 2 dikali 3 tambah 0. Berarti PBB dari 105, 318 dan 450 itu sama dengan 3, Bu. Ya, baik. Faisal jangan diturunin dulu. Ya, dari segi pekerjaan sudah cukup bagus. Mungkin saya coba sedikit merapikan kalau kita mau mengerjakan ini kan sebetulnya yang kita mau cari itu di awal itu kan PBB dari 105, lalu 318, lalu 450 kan gitu kan. Iya, Ini Bu. kan yang ditanyakan. Jadi di awal tuh seharusnya dituliskan kondisi itu. Lalu kemudian di akhir, maka berarti kan ini kita akan menyimpulkan bahwa PBB dari 105, 318, 450 sama dengan 3 gitu. Karena ini semua ini kan proses ya. Ini semua kan proses sampai kita menuju dari pertanyaan ini menjadi ini jawabannya. Untuk lebih membuatnya menjadi lebih rapih aja. Iya, Ya. baik. Oke, makasih ya Oke. untuk Pak Faisal. Bagus. Ya, ya. Silakan yang lain. Nurlela sudah? Ini nomor 4 sama nomor 6 sama nomor 10 nggak ada yang mau? Aziz 10. Nurlela sudah? Nurlela kayaknya hilang. Silakan Aziz nomor 10 dulu yuk. Oh, lagi dikerjakan. Nomor 4, nomor 6, nomor 4 silakan siapa yang mau? Ayo, karena kita harus menyamakan standarnya kemarin kemudian. Mundi. Sebetulnya bisa aja langsung ya, nggak harus sampai selesai nulisnya ya. Kita bisa nulis langsung di itu. Mundi gimana? Mau share screen atau mau apa? Mau saya screen aja Ibu. Udah bisa share screen sekarang? Sebentar Ibu lagi nulis. Oh, masih ditulis.
Teman-teman, share screen-nya sudah kelihatan belum ya? Sudah, Mundi. Oke. Oke, jadi nomor 6 itu kan soalnya jika AB elemen Z atau bilangan real dengan A sama dengan 630, PBB A, B sama dengan 105, dan KPK A, B sama dengan 242.550, maka berapa nilai B? Nah, di sini kita pakai teorema 8. Teorema 8 itu AB sama dengan KPK A, B dikalikan PBB eh, dalam kurung A, B. Nah, ini karena kita mau mencari nilai B, jadi A-nya itu kita pindahkan menjadi bagi pembaginya yang di bawah ini. Jadi KPK A, B kan tadi sudah diketahui ya 242.550 dan PBB-nya juga udah diketahui yaitu 105. Jadi kita langsung aja tulis 242.550 dikalikan 105 karena nilai A-nya tadi sudah diketahui 630. Berarti A-nya itu diganti jadi 630. 105 sama 630 itu bisa disederhanakan. Yang 105 menjadi 1, yang 630-nya menjadi 6. Jadi 242.550 dikalikan sama 1/6. Hasilnya 40.425. Jadi nilai B itu 40.425. Gitu. Maaf Ibu, Ibu belum on mic. Iya, bagus Mundi. Maaf ya, mute. Iya Soalnya tadi Ibu. agak-agak berisik. Pekerjaannya juga cukup rapi, jadi bagus. Bagus Mundi. Ya, applause Maaf buat Ibu. Mundi. Ayo silakan yang lain. Nurlela kelihatannya ada masalah ya sama perangkat device-nya. Eh, Aji sudah? Nggak usah ini Udah, yang Bu. yang pangkatnya nggak usah di ini, yang penting hasilnya aja, nggak usah langsung dihasilin keluarin pangkatnya. Izin Ibu share screen ya, Bu. pakai Ya, Apakah sudah terlihat, Ibu? masih gelap. Ya udah oke. Baik, tadi kan di soal nomor 10, misalkan M, N, anggota dari Z, plus. Nah, dengan MN sama dengan 2 pangkat 4, dikali 3 pangkat 4, dikali 5 pangkat 3, dikali 7 pangkat 1, dikali 11 pangkat 3, dikali 13 pangkat 1, berapa PBB M, N jika KPK M, N sama dengan 2 pangkat 2, dikali 3 pangkat 3, dikali 5 pangkat 2, dikali 7 pangkat 1, dikali 11 pangkat 2, dikali 13 pangkat 1. Nah, kita tahu di teorema 8 itu untuk A, B, anggota bilangan Z itu AB sama dengan KPK A, B dikali PBB A, B. Berarti kalau kita mau cari PBB M, N itu sama dengan MN sama MN per KPK M, N. Nah, tadi MN-nya udah diketahui 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4 dikali 5 pangkat 3 dikali 7 pangkat 1 dikali 11 pangkat 3 dikali 13 pangkat 1 dan KPK MN-nya udah diketahui juga 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 dikali 5 pangkat 2 dikali 7 pangkat 1 dikali 11 pangkat 2 dikali 13 pangkat 1. Nah, cara pembagian maka pangkatnya dikurang jadi 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 2 jadi 2 pangkat 2. Terus ini 2 pangkat 1. Terus di sini 5 pangkat 1 terus 7 pangkat 0 dikali 11 pangkat 1 dikali 13 pangkat 0. Berarti 4 dikali 3 dikali 5 dikali 11. Jadi PBBM, N yaitu 660. Ibu. Bagus. Oke. Ya, kerjaannya juga cukup rapi ya. Ya, makasih Ajis.
sama Ibu. Oke, saya ingin lihat yang nomor 4. Siapa yang mau mencoba? Lela gimana? Sudah? Sudah, Ibu. Yuk, silakan. Ya, sebentar ya, Bu, bentar. Tolong agak di zoom dong, Mundi. Ya, udah. Nah, di soal kan ditanyain PBB bersama dari 9.999 dan 0. Nah, yang pertama itu kita tentukan PBB bersama dari 2 digit terakhir, yaitu 9.999 dan 0. Nah, PBB dari itu tuh hasilnya tuh 9.999. Ya, yang kedua, kita tentuin PBB dari 99 dan PBB bersama dari 9.999. Kita tulisnya PBB 99 dan 9.999. Kenapa ditulis 9.999? Karena PBB bersamanya itu sama dengan segitu. Nah, terusnya tuh 999-nya kita misalin sebagai B dan 9.999-nya kita misalin sebagai A. Hasil dari 99 dikali berapa yang hasilnya 9.999 itu 101, sisanya 0. Karena sisanya 0, jadi PBB bersamanya adalah 99, Bu. Ya, bentar jangan langsung di drop dulu. Oh iya. Mungkin catatannya sebetulnya mungkin ada yang bertanya kenapa ini tiba-tiba jadi segini, ya kan? Oh iya, Bu. Ini kan kita bisa menggunakan ada dalam penjelasan ada teorema yang mengatakan di handout juga ada ya. Kalau kita punya PBB A, B, sementara A membagi B atau B habis dibagi A, ini kan berarti hasilnya PBB AB-nya adalah A, kan gitu kemarin. Ya kan? Iya. Iya. Nah, jadi kita dengan kondisi ini kita bisa jelaskan bahwa dengan PBB 99990 sementara 99990 yaitu 0 habis dibagi 999 akibatnya maka berarti PBB ini adalah 9999 gitu loh akibatnya gitu loh. Ya kan? Karena kan 0 habis dibagi berapapun ya kan? Selain 0. Iya, Nah, Bu. gitu. Jadi kita di sini menggunakan teorema ini gitu loh, teorema ini gitu loh ya. Jadi bukan menggunakan Euclidean. Sementara kalau yang ini kita mau pakai Euclidean nggak apa-apa. Tetapi kan kita bisa lihat ketika ini sisanya 0, maka pembagi yang terakhir adalah ini kan, maka ini hasilnya yang terakhir. Oke, bagus, Lela. Terima kasih. Ya, sekarang silakan nomor 4 siapa nih yang mau coba? Karena nomor 4 ini lebih lebih konsep ya. Karena ini menggunakan variabel maka dikatakannya sebagai buktikan. Nah, nanti kita akan masuk ke kombinasi linear juga akan ada muatan itu. Coba siapa pengen coba?
Bentar saya tinggal dulu. Ditunggu ya yang silakan yang siap boleh ditulis lalu di share screen.
Wah, masih belum ada nih. Oh, gitu ya. Oke deh kalau gitu gini. Saya tunda yang nomor 4. Nanti kita coba ya dengan saya balik, kita coba jelaskan dulu itu. Nanti saya pengen coba kalian kalau yang nomor 4 akan paham apa enggak berikutnya. Sekarang kita akan masuk pada materi kombinasi linear. Ya, jadi kalau kita bicara tentang kombinasi linear, sebetulnya mungkin pertanyaan pertama apa sih yang dimaksud dengan kombinasi linear di sini gitu ya. Jadi kombinasi linear itu adalah sebuah bentuk atau format. Jadi kalau kita punya dua bilangan bulat ya, maka kombinasi linear dari dua bilangan bulat itu kita bisa menuliskannya sebagai MA plus NB gitu misalnya ya. Jadi MA plus NB. Ini apakah harus ini untuk M dan N-nya tentu sama-sama bilangan bulat. Enggak harus pakai M dan N selalu ya. Jadi kalau misalnya mau pakai P, Q, R, S itu bisa aja gitu ya. Itu bebas variabelnya. Tapi di sini saya memilihnya MA plus NB. Jadi misalnya nih, kita punya kondisi kombinasi linear 9M plus 15N. Maka berarti di sini kan ada pertanyaan. M-nya itu berapa, N-nya berapa. Lalu kita coba nih, misalnya kita ganti M-nya 1, lalu N-nya min 1, maka kita akan memperoleh bahwa ini hasilnya adalah min 6. Bagaimana kalau M-nya yang negatif 2, N-nya 1, kita akan peroleh bahwa ini adalah negatif 3, gitu ya. Bagaimana kalau M sama N sama-sama 0, ya, hasilnya jadi 0. Terus banyak sekali ya pilihan kita ya. Bisa 2 M-nya, lalu N-nya min 1, bisa M-nya min 1, N-nya 1. Ini aja udah akan jadi sangat berbeda-beda. Sehingga akhirnya kalau kita menghimpun seluruh potensi kombinasi linear dari 9 dan 15, maka kita bisa menuliskan ke dalam bentuk himpunan dari jawaban-jawaban di sini ya kan, ada min 6, min 3, 0, 3, 6 dan seterusnya, ini dia. Ya, himpunan dari jawaban kombinasi linear 9 dan 15 ya. Itu ya. Nah, sekarang teorema yang terkait dengan masalah kombinasi linear dengan PBB nih. Jadi katanya, diberikan bilangan bulat A dan B dengan minimal salah satunya tidak 0, ya, berarti harus tidak boleh ada dua-duanya yang 0. Lalu terdapat D sebagai PBB dari AB. Jadi kemarin kan kita juga tahu ya bahwa PBB AB kita sepakati misalnya nilainya adalah D gitu ya. Nah itu. Maaf. Maaf. Kemudian akan terdapat bilangan bulat X dan Y sedemikian sehingga PBB AB sama dengan D itu adalah sama dengan AX plus BY. Nah, jadi teorema ini sebetulnya poin utamanya di sini ya. Bahwa kalau kita punya PBB AB sama dengan D, sebut saja D, sebetulnya kita bisa menuliskan A sama dengan AX plus plus BY gitu ya. Jadi ini untuk apa namanya, untuk membawa bentuk PBB itu ke dalam bentuk kombinasi linear, gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari pembuktian ini, sebetulnya sederhana kita bisa memahaminya dengan mudah. Misalnya bahwa kalau awalnya PBB AB itu sama dengan D, maka pertanyaannya apakah betul D sama dengan AX plus BY kan gitu ya pertanyaannya. Karena kan di sini akan mau menuju ke sini kan.
Nah, berarti kalau kita punya PBB AB sama dengan D, maka seperti biasa bahwa ini secara definisi kita bisa bawa ke dalam bentuk D membagi A dan D membagi B. Ya kan? Jadi kalau kita punya PBB A, B sama dengan D, ini kan berarti dia eh, D membagi A dan D membagi B, kan gitu. Nah, sementara dengan D membagi A, maka berarti kita punya bahwa A sama dengan D dikali M misalnya. Lalu eh, D membagi B, maka ini B sama dengan D dikali N, kan gitu misalnya ya. Nah, akibatnya maka sekarang eh, kita punya A sama dengan DM dan B sama dengan DN. Nah, di sini kemudian eh, kita punya kondisi yang menghendaki akan menuju AX. Kita misalkan bahwa itu adalah E, ya. Sehingga ketika E sama dengan AX plus BY, nah kita masukkan nilai A-nya ini dan nilai B ini. Sehingga kita punya E sama dengan DMX dan DNY, ya. Karena memasukkan A sama dengan DM, jadi A-nya diganti menjadi DN, lalu B-nya sama dengan DM, ya, jadi diganti ke DN, ya. Sehingga kemudian si D bisa ditarik keluar dikali dengan MX plus NY. Nah, kalau dengan kondisi ini bahwa E sama dengan D dikali MX plus NY itu kan suatu bilangan baru ya, sebut saja W gitu ya. Maka berarti D berarti membagi E, ya. Dari situ kita bisa tahu bahwa D akan membagi E. Nah, kalau dengan D membagi E, maka biasanya kan D itu akan lebih kecil sama dengan E kan? Katanya gitu kan? Kalau kita punya D membagi E itu kan yang mungkin adalah D pasti harus lebih kecil sama dengan E kan gitu ya. Tetapi problemnya adalah D ini kan PBB dari AB. Nah, sesuatu PBB itu kan tidak mungkin ada yang lebih besar dari dia gitu. Ya kan? Akibatnya maka yang D lebih kecilnya itu ini tidak mungkin. Ya kan? Karena D-nya itu harus namanya persekutuan terbesar ya. Jadi harusnya besar, paling besar. Jadi yang mungkin hanya D sama dengan E. Nah, akibatnya kalau D sama dengan E, kan tadi E-nya adalah ini, ya, A plus AX, maka berarti kita punya bahwa PBB AB sama dengan D adalah plus AX plus BY gitu ya. Jadi eh, dari sini sangat logis ya pembuktian ini mudah dicerna saya rasa. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak tentang masalah pembuktian ini? Jelas atau enggak? Jelas, Bu. Jelas ya. Karena nanti juga kita akan ada pembuktian-pembuktian yang akan menggunakan konsep seperti ini. Oke, nah sekarang apa terapannya kondisi itu untuk permasalahan kita kemudian? Nah, jadi gini, sekarang kita mencari lebih dahulu kombinasi linier ya dari bilangan yang kita sudah ketahui misalnya PBB 250-111. Kemarin kita sudah memperoleh penjelasan bahwa kalau dengan Euclidean tahapan ini yang terjadi, ya kan? Tahapan ini yang terjadi, maka PBB-nya sama dengan 1 yang terakhir ini. Nah, sekarang bagaimana kita mau mencari kombinasi linearnya? Nah, untuk kombinasi linearnya itu, maka kita akan istilahnya bekerja mundur. Bekerja mundur itu seperti apa? Nah, yuk kita lihat bagaimana kita bekerja mundur. Kita kaitkan dengan yang atas ya. Terakhir kita
pada posisi seperti ini, ya, ini yang ke satu dari bawah, ya. Maka kalau kita lihat, ya, kita naik ke atas di sini, berarti kan karena dia mulainya 1, maka kita akan mencari bahwa 1 itu mulainya dari mana gitu. Ya, mulainya 1 itu adalah ketika kita peroleh dari sini kan. Pada saat 28 sama dengan 1 kali 27 ditambah 1. Nah, satunya kan dari sini kan. Akibatnya sekarang kita balik bahwa 1 sama dengan 28 pindahkan ke kiri, jadi negatif 1 kali 27. Ya, oke. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, kemudian naik lagi ke atas. Nih, setelah, jadi kalau udah dapet ini, jadi kita bisa bikin setelah satunya beres, maka kita mulai naik lagi ke atas, yaitu 27. Jadi nilai 27 ini sekarang diperoleh dari mana? Kan kalau kita lihat di sini, di catatan ini, diperoleh bahwa 111 sama dengan 3 kali 28 ditambah 27. Sehingga 27 itu diperoleh dari 111 dikurang 3 kali 28. Nah, nilai inilah yang masuk ke sini. Ya, mengganti nilai 27 ini. Ya, ini dia. Nah, sekarang kita rapikan dulu ya, kita rapikan dulu. Bagaimana kita mencoba merapikannya? Usahakan kita lihat dengan format yang di sini lagi ke atas. Kita punya sisa yang terakhir ini adalah 28. Maka kita upayakan kita bentuk di sini 100 negatif 1 kali 111 ini. Sementara 28 itu 28 min jadi plus, maka 4 kali 28. Nah, sekarang pertanyaannya yang 28 kan? Yang ini berarti kan? Kita sekarang masuk pada ini, kondisi ini. 250 kan awalnya adalah 2 kali 111 ditambah 28. Maka 28 sama dengan 250 dikurangi 2 kali 111 kan gitu. Sehingga akhirnya maka ditulislah ini ya, 250 dikurangi 2 kali 111. Maka akibatnya kita akan memperoleh 4.250 lalu min jadi 4 kali min 2 min 8 min 1 jadi min 9 kali 111. Nah, jadi seperti itu. Nah, dari sini maka kita akan bisa dapatkan bahwa untuk format ini kita sudah peroleh kombinasi linearnya, ya. Kan kombinasi linear itu kan adalah kalau ini PBB A, B sama dengan D sama dengan AX plus BY. Berarti kalau gitu PBB dari 250, 111 sama dengan 1 sama dengan 250 itu dikali berapa ditambah 111 itu kan dikali berapa kan gitu ya. Nah, disinilah yang pengalinya itulah maka kita dapat bahwa ini adalah 4 dan negatif 9. Ya, di sini. Ya, 4 dan negatif 9. Akibatnya kita menuliskan 1 sama dengan 250 dikali 4 ditambah 111 dikali negatif 9. Maka di sini nih inilah nilai X dan inilah nilai Y-nya gitu loh. Ya. Jadi ini kombinasi linearnya yang diperoleh. Jadi akan seperti itu. Ya. Jadi sampai sini kombinasi linear itu kita peroleh dengan cara bekerja mundur. Yang kita jadi patokan adalah kalau kita naik ke atas, kita akan lihat dari setiap sisa ini. Jadi kalau ini sisa,
lalu kita periksa lagi sisanya 27, lalu berapa persamaannya, lalu naik lagi sisanya 28, berapa persamaannya, ya. Lalu dia akan mengisi dari semua tahapan ini ya, 27 lalu diisi dengan nilainya, lalu kemudian dikumpulin kondisi 28 lalu diisi dengan nilai 28 lalu dikumpulin, dirapikan maksudnya 111 apa namanya yang terakhir ini sudah tahap terakhir yaitu A dan B-nya di sini. Nah, gitu. Ya, sekarang kita punya contoh pekerjaan yang menggunakan juga variabel. Nah, tadi kan kita menggunakan variabel ya, yang nomor 4. Nah, itu sebetulnya saya juga pengen kalian mencoba menangkap itu. Tapi sekarang kita sudah latihan di sini ya, nanti mungkin bisa lihat. Kalau kita ingin membuktikan kombinasi linear dari 8n plus 3 dan 5n plus 2, berarti sebetulnya tahapan pertama kita harus mencari PBB-nya dulu dari kedua ini. Jadi kan PBB dari 8n plus 3 sama 5n plus 2. Kita bandingkan. Kalau kita bandingkan, saya rasa kita sangat jelas melihat bahwa 8n plus 3 lebih besar daripada 5n plus 1 plus 2. Cirinya cara ini gampang. Kalau n-nya kita kasih nilai 1, berarti kan 8 tambah 3, lalu 5 tambah 7, berarti kan lebih besar yang sisi sini ya. Nah, oke. Maka sekarang kita menulis ini sebagai A, lalu ini sebagai B. Ya kan? Sehingga kemudian mulailah kita melakukan proses perhitungan seperti biasa yang menggunakan Euclidean. Tapi kita mempertahankan nilai N-nya. Di sini 8N plus 3 itu kan bisa diperoleh ketika 5N plus 2 hanya bisa dikali 1, tapi masih kurang untuk 5N, masih kurang 3N, lalu untuk 3 berarti kurang 1, maka 3N plus 1, ini sisanya. Kebetulan sisa ini juga memang kelihatan lebih kecil ya daripada 5N plus 2-nya. Maka turun 5N plus 2-nya menjadi A baru, lalu 3N plus 1-nya menjadi B baru. 5N plus 2 sama dengan 1, 3N plus 1. Sementara di sini 5N, maka kurang 2N, lalu ini 2, maka kurang 1, maka 2N plus 1. Ya, maka kemudian sama dilanjut 3N plus 1, lalu ini 2N plus 1, lalu kalau kita lihat di sini satunya sudah sama, tapi ini N-nya kurang 1, maka ditambah N. Ya kan? Maka sekarang kalau ini jadi ke kiri lagi, 2N plus 1, maka ini N kali 2 ditambah 1, gitu kan? Sementara kalau ini turun lagi N, lalu ini N-nya 1, maka ini 0. Berarti PBB dari kedua ini berapa? Jadi 1 PBB-nya ya. Kan ini ya, yang terakhir ya. Ini yang terakhir. Jadi PBB ini sama dengan 1. Ya, dan ini jadinya relatif prima kalau dari pengetahuan kita sebelumnya yang mengatakan kalau PBB dari A dan B 1, maka berarti A dan B relatif prima. Nah, itu ya. Nah, sekarang kita kaitkan nih dengan kombinasi linear dari dua kondisi ini. Caranya gimana? Nah, mulai kita akan bekerja mundur. Nah, ini lebih kompleks sedikit ya, karena variabel ini kita pertahankan di sini. Ya, tapi memang kita harus belajar ini karena pembuktian bisa jadi akan juga menggunakan variabel yang dipertahankan. Terakhir kita punya PBB-nya 1 ya, maka berarti 1 itu di mana kita kalau dari sini kita memperolehnya. 1 itu kan di sini kita mulai mencatat bahwa 1 ini ada di sini kan ya. Maka berarti dimulai dari 2N plus 1 sama dengan 2N plus 1 kan gitu ya. Jadi 1 diperoleh dari 2N plus 1 min 2N gitu ya. Di situ. Nah gitu. Nah kayak gini hati-hati, kalian harus lebih hati-hati, jangan langsung main cebur-cebur, gabung-gabung aja N-nya. Jadi kita akan coba tetap mempertahankan sesuatu yang tadi, misalnya di sini 2N plus
satu kita akan tetap dikurungin sebagai untuk mempertahankan kondisi itu gitu ya. Karena apa? Karena nanti kita akan coba lihat bagaimana nilai N-nya, lalu kemudian bagaimana nilai 2N plus 1-nya. Karena kalau kita lihat di sini kita punya sisa N, lalu kita punya sisa 2N plus 1, lalu kita punya sisa 3N plus 1. Berarti kondisinya harus kita pertahankan itu gitu. Supaya bisa ketahuan berapa jumlahnya. Nah, dari sini kita bisa lanjut. Maka pertanyaannya kan berarti kan kalau naik ke atas ini kan yang ditanyakan adalah N ya sisanya. Maka N ini yang akan kita ganti ya nilainya. Nah, sementara kalau dari sini kan kita peroleh bahwa 3N plus 1 sama dengan 1 dikali 2N plus 1 ditambah N. Maka berarti N-nya sendiri sama dengan 3N plus 1 ya dikurang apa namanya 2N plus 1. Nah gitu ya. Jadi kita tetap mempertahankan. Jadi nggak langsung digabung-gabung jadi 3N min 2N jadi N gitu. Nggak begitu. Kita tetap mempertahankan ini. Oke, berarti nilai N itu akan kita ganti dengan ini. Nah inilah sehingga jadi di sini sekarang seperti itu. Jadi 3N plus 1 dikurangi 2N plus 1. Nah, supaya apa? Supaya 2N plus 1 akan kita kelola supaya sama digabung dengan ini. Lalu 3N plus 1 keluar. Jadi kita akan peroleh bahwa min 2N 3N plus 1 di min dikali min plus jadi tambah ini jadi 3 dikali 2N plus 1. Dari sini kita punya lihat bahwa 2N plus 1 kita ada gitu tampil. Nah, karena ini tampil, maka kalau kita naik ke atas lagi dengan sisa yang ini, kita dapat ya informasi tentang 2N plus 1. Oke, 2N plus 1 berapa? Oh, di sini kita peroleh dari 5N plus 2. Ya, berarti sekarang ditambah 1 kali 3N plus 1 lalu ditambah 2N plus 1. Maka berarti 2N plus 1 itu kita peroleh dari 5N plus 2 dikurang 3N plus 1. Nah, itulah kenapa lahir ini ya. Lalu kita rapikan lagi 5N plus 2-nya, lalu di sini 3N. 3 kali negatif, negatif kali tambah negatif jadi negatif 5, 3N plus 1. Maka berarti ini naik lagi ke atas. Ini adalah 3N plus 1 diperoleh dari sini. Maka kita bisa dapat bahwa ini adalah ini ya. 8N plus 3 negatif dikurangi 5N plus 2. Maka sekarang kita mulai rapikan. Sehingga 8N plus 3-nya ada, ini dia. Lalu 5N plus 2-nya ada, ini dia. Ini negatif hasilnya. Lalu yang ini negatif, negatif jadi positif ditambah 3 jadi 8 ya. Ini dia. Sehingga jadi akhirnya kalau kita mau lihat kombinasi linearnya gimana? Ya kita tinggal ganti bahwa ini kan nilai A, yang ini kan nilai B. Maka berarti 1 sama dengan A-nya adalah 8N plus 3 ya. Berarti X-nya adalah min 5, lalu kemudian ditambah 5N plus 2, lalu Y-nya adalah min Y-nya 8 ya, karena ini 8. Jadi 8. Nah, gitu. Maka ini yang dimaksud sebagai kombinasi linear dari 8N plus 3 dan 5N plus 2. Ya, jadi kita memperoleh kombinasi linearnya seperti itu. Oke, kita coba yuk untuk kita menyelesaikan kombinasi linear. Kemarin kita punya beberapa pekerjaan yang kita lakukan ya untuk menentukan kombinasi linear. Jadi misalnya di sini kita punya yang terakhir yang mungkin masih punya catatan boleh
yang nomor 1A, ini kan ada 1A, lalu ada juga kemarin yang B. Nah, ini bagaimana kita menentukan ekspresi kombinasi linearnya. Lalu C gitu ya. Kalau D sih sederhana banget soalnya. Ya coba, siapa yang mau mencoba? Plus kita punya, kalau yang tadi kita gunakan PBB yang nomor 4 yang tadi belum dikerjakan. Nah ini, jadi kita nomor 4 itu tadi bahwa PBB dari 5N plus 3 7N plus 4 sama dengan 1. Nah, tuh. Silakan siapa yang mau mencoba. Mungkin 2 nomor deh untuk yang satu ini 1A ambil. Kalau yang itu B atau yang C silakan yang mana. Kemarin. Lalu kemudian kita juga coba mencari kombinasi linear dari PBB 5N plus 7N plus 4. Oke, sekarang saya pengen, kalau nggak ada yang mau mencoba terus,
Silakan coba Adisti. 1A, Adisti. Ibu, maaf, punya saya belum selesai, Bu. Hmm. Yang mana Adisti yang kerjakan? Yang dimaksud Masih yang apa? yang A, tapi masih belum selesai, Bu. Oke, ditunggu. Kemudian saya pengen tahu lagi Asri. Ibu maaf saya belum selesai Bu. Yang mana yang belum selesai? Yang B. Oke, yang B. Kemudian Arjuna. Iya, Bu. Ya, Arjuna. Yang C sudah? Belum, Bu. Saya lagi coba-coba, Bu, ini, Bu. Yang mana yang dicoba? Itu yang C, Bu, tadi. Yang C, oke ya. Iya, Bu. Tunggu. Oke, oke. Fadila. Fadila. Ya, Fadila saya minta untuk coba mengerjakan yang ini ya. Yang mana, Bu? Yang PBB 5N+3. Sebentar ya, Bu. Ya ini yang ini soal yang dari tadi yang tadi nomor 4 tidak dikerjakan, nomor 4 dari yang soal sebelumnya. 4 lalu. Oke ya, soalnya diminta siapa yang bersedia lama. Sekarang berarti saya yang nunjuk. Ya, Adis C, 1A, kemudian Asri, 1B, Arjuna, 1C, lalu Fadila, 4, 4 yang lalu ya, 4 plus. Nah, ya, saya rasa soalnya bisa ditulis ya, bisa itu dicek lagi di soal yang lama ya.
Ayo, masa nggak ada ini yang mau mencoba? Memang panjang sih, tapi harus dicoba. Pekerjaannya akan panjang memang. Nah, sebetulnya saya tuh memang berharap kalau yang ini offline, karena eh, ini bisa sangat detail dan khawatir kalau nggak konsentrasi, Anda bisa lost. Ayo, silakan. Siapa yang mau mencoba? Yang lain barangkali kalau udah ada yang udah boleh dibantu pekerjaannya yang tadi disebutkan oleh saya. Ayo, Adisti silakan. Adisti, Iya, Ibu sebentar. minggu depan kita kuis. Materinya PBB, Bu. Ya, sampai PBB, sampai ke BBKPK. Untuk kombinasi linear, mungkin bisa juga sampai bergerak mundur, bekerja mundur ini. Kalau untuk implementasinya masih belum. Karena semua ada hubungannya. eh untuk waktu, saya rasa mungkin nanti kita akan mengambil di hari. Saya minta maaf untuk minggu depan, saya ada undangan ke Kemendikbud untuk apa namanya memandu acara ada sarasehan dari sebuah lembaga di Kemendikbud. Jadi kuliahnya kita reschedule. Mungkin kita sepakati di hari apa gitu ya. Kalian tuh kalau nggak salah Jumat nggak ada kan ya? Nggak ada kelas kan ya? Kalau kelas semester 3 kalau nggak salah Jumat itu dilibur-liburin deh rata-rata ya. Iya, Bu, Jumat libur. Jumat ya. Berarti nanti hari Rabu atau Kamisnya tetap ke kampus untuk kuis saja. Ya. Tetapi untuk kuliahnya kita ganti ke hari Jumat online. Ya, insya Allah. Eh, saya cek dulu jadwalnya, kayaknya sampai Rabu Kamis yang saya tidak bisa. Berarti
Jumatnya bisa online. Kalian nanti sepakat ya sama kelas B, karena mungkin akan digabung aja. Karena khawatir agak susah lagi kalau mencari waktu yang berpisah-pisah. Baik, Ibu. Ya, bisa juga sama kelas CD kalau mereka juga nggak nemu jadwal yang ini ya, berarti akan digabung di hari Jumat, minggu depan. Kuis kalau nggak Rabu, Kamis kita ambil di jam siang, jam 13. Karena pada saat itu ruangan dijamin kosong. Semuanya jam 13, A, B, C, D. Tapi saya lagi milih antara Rabu atau Kamis. Ayo ini kok lama sekali. Eh, Saya harus pastikan bekerja Ekridian dan bergerak mundurnya apa namanya harus sudah sangat dikuasai, karena kalau ini tidak, khawatir ketika masuk pada tahapan implementasi Anda jadi bermasalah. Ibu, ini Ya, saya mau jawab tapi sepahamnya saya, Bu ya. lah iyalah, masa sepahamnya siapa? Iya, Ibu. Yang nomor 4 tadi, Ya, silakan. sebentar. Mundi minta tolong ya.
Jadi itu kan pembuktian. Ih, kurang lagi soalnya. PBB dalam kurung 5N ditambah 3, 7N ditambah 4 sama dengan 1. Harusnya ada sama dengan satunya, teman-teman. Nah, di sini aku misalin ada apa namanya? Aku misalin ada pembaginya. Jadi misalkan kalau misalkan mereka itu sama dengan 1, berarti kan mereka punya pembagi yang harusnya sama nih. Jadi di sini aku misalin pembaginya mereka itu ada nih si huruf D misalkan. Nah, misalkan huruf D itu membagi 5N tambah 4 dan D juga bisa membagi 7N tambah 4. Nah, biar sama-sama bisa dibagi, itu di sini aku samain koefisien N-nya. Biar sama, jadi yang 5N tambah 3-nya aku kali 3, yang 7N tambah 4-nya aku kali 5, biar si koefisien N-nya itu jadi sama. Nah, setelah dikali kan yang 5N tambah 3-nya itu jadi 35N ditambah 21. Terus si 7N tambah 4-nya itu 35N ditambah 20. Nah, ini kan mereka udah sama. eh koefisien N-nya. Nah, berarti karena D itu membagi 5N tambah 3, berarti harusnya D juga bisa membagi 5N tambah 3 dikali 7. D juga harusnya bisa membagi 7N tambah 4 dan 7N tambah 4 dikali 5. Terus dihitung deh selisihnya kan antara mereka. 35N ditambah 21 dikurang 35N ditambah 20 sama dengan 1. Berarti itu benar. Gitu. Mm-mm. Fadila kreatif sih. Hanya aja memang pekerjaan ini tidak akan secara konsisten menyelesaikan masalah. Kebetulan di kasus ini ketemu yang begini dengan mudah bisa dapat hasilnya satu dengan cara membuat variabelnya dihilangkan, ditiadakan ya. Tetapi sebetulnya kalau kita mau mengerjakan PBB ini, kita kan punya jalan Euclidean. Jadi yang saya minta itu kita coba menggunakan jalan itu untuk bisa lebih memastikan bahwa proses itu sudah dihitung dengan benar. Kalaupun nanti Fadila akan menggunakan konsep ini, maka harus dijamin bahwa di setiap masalah yang relevan dengan ini bisa begini cara kerjanya terus. Maka berarti kita bisa, jadi Fadila bisa mendesain sebuah teknik baru nantinya gitu sebagai pekerjaan penyelesaian PBB dengan kondisi seperti ini. Tapi kalau sesuatu yang baru itu ya harus diuji dulu dengan banyak kondisi sehingga itu nanti bisa ketemu sebagai sebuah algoritma atau bahkan teorema, tetapi harus berlaku untuk semua kondisi. Kebetulan aja ini pas cocok gitu dengan ini gitu dengan mudah, karena nggak semuanya juga bisa semudah itu. Jadi kalau kita menggunakan Euclidean, maka itu sudah diuji ya. Jadi sedunia udah sepakat Euclidean adalah bisa menyelesaikan pencarian PBB baik dengan unsur yang dicari adalah bilangan maupun unsur yang dicari adalah sebuah model apa namanya yang memuat variabel gitu ya. Oke, makasih Pak Dila. Ada yang mencoba barangkali untuk 5N plus 7N plus 4 dengan cara yang lain? Siapa yang mencoba PBB 7N plus 4 dan 5N plus 3 ini yang sudah mengerjakannya dengan Euclidean? Silakan. Oke, saya turunin ya, Mundi.
Oh, saya emang nggak enak deh pakai ini sebentar. Kita coba pakai PowerPoint. Yang diminta itu adalah kombinasi linier dari bentar, soalnya mana soalnya? Lima n plus 3, 7n plus 4. Yang diminta adalah kombinasi linier dari 5n 5n plus 5n plus 3, 7n plus 4. Nah, yang mau dicari kan ini ya. Nah, sekarang berarti kalau kita mau mencari ini, yang harus kita lakukan apa dulu? Kita harus mencari PBB-nya dulu. Kalau di soal nomor 4 kan sebetulnya sudah diminta buktikan bahwa 5n plus 3, 7n plus 4 itu sama dengan 1 PBB-nya. Ya, tapi yang saya maksud kalau seandainya yang mau dicari adalah kombinasi linear dari kedua ini. Ya. Nah, sekarang eh, yang kita harus lakukan adalah mencari PBB dari 5n plus 3 dan 7n plus 4. Ya, seperti itu. Berarti kalau seperti ini, maka kita akan mencari dulu yang lebih besar mana antara 5n plus 3 dan 7n plus 4. Kalau kita cek, kalau n-nya sama-sama 1, maka berarti 7n plus 4 jadinya lebih besar dong ya. Sehingga kita bisa bikin 7n plus 4-nya adalah A dan 5n plus 3-nya adalah B. Maka kalau kita gunakan Euclidean, maka tahapannya adalah kita akan punya 7n plus 4 sama dengan 5n plus 3. Nah, berarti kalau di sini 5n plus 3-nya ini adalah hal yang kita cari. Ini adalah A, ya ini A, ini satu paket A, lalu ini satu paket B. Maka berarti sekarang 5n ini dikali berapa sih yang bisa mendekati, 5n plus 3 ini dikali berapa yang bisa mendekati 7n plus 4? Kayaknya cuma bisa dikali 1, ya kan?
lalu sisanya berapa? Maka berarti kita punya sisanya yaitu 2N plus 1. ya 2N plus 1. Maka berarti sekarang ini kita akan masuk pada tahapan berikutnya ya, menjadikan yang baru yaitu 5N 5N plus 3 ya sebagai A, lalu kita pertahankan nih paketnya 2N plus 1 ya, dikali berapa supaya jadi 5N plus 3. Ini 2, kan Bu. kali 2. Dikali. Ya, kali 2 ya. Kalau kali 2 kita punya 4N plus 2 kan. Sementara di sisi kiri sisi kita butuhnya 5N plus 3. Maka ditambah berapa? N plus 1. N tambah N 1. plus 1. Oke. Sekarang bagaimana kalau kemudian kita melanjutkan lagi. Ini kayaknya saya copy aja ya. Nah, gitu ya. Kita lanjutkan lagi nih. Berarti di sini sekarang kita punya 2N plus 1 ya. Di sini kita punya N plus 1. Nah, sekarang 2N plus 1 dengan N plus 1, hati-hati kita mau, kalau kita menuliskan 2 dikali N plus 1 kan kelebihan ya. Maka ini kita harus tetap 1 gitu ya. Jangan sampai kelebihan, karena kalau kelebihan nanti jadi negatif ya. Sementara di sini kita N. sisanya berapa? N. Ya tinggal N ya, berarti kurangnya N. Nah gitu kan, berarti ini kurangnya N. Nah sekarang kita punya kondisi N ini. Berarti sekarang kalau di sininya adalah N plus 1. Ya ini N plus 1. Ini saya pengen coba lebih hati-hati sehingga ini kita akan tetap pertahankan sebagai kurung ya. Nah, ini N plus 1, sementara di sini adalah N, maka berarti N, lalu di sininya berarti plus Tambah 1, Bu. ya plus 1. Tuh. Nah, berarti sekarang kita akan punya terakhir di sini berarti kita akan punya ini adalah N. Ya, di sini adalah 1 ya kan, dan ini berarti dikali dengan N. N. Ya, dan di sini berarti 0. 0. Ya, maka berarti kita punya untuk kondisi ini kita punya di hasilnya di sini jadi PBB ini sama dengan 1 ya. Oke. Sekarang yang kita mau coba kerjakan mencari kombinasi linier dari ini ya. Nah, sekarang kalau mau mencari kombinasi linier berarti kita harus bekerja mundur kan gitu ya. Kalau bekerja mundur gimana kita mengerjakannya? Kita mulai dari sini berarti kan? Dari tahapan ini karena yang ini yang kita memperoleh nilai 1 di sini kan terakhir. Ya. Kita memperoleh nilai 1 di sini di mana kalau kita punya catatan di belakang ya, ini catatan di belakang bahwa kan ini kan di awalnya dari sorry. Kan ini kalau kita punya catatan di belakang awalnya adalah bahwa N plus 1 sama dengan 1. Dan ini kalau kita ubah ke dalam bentuk lain, maka berarti kita akan punya, mungkin kita bisa bilang seperti ini aja deh pakai ini. Nah gitu ya.
Berarti ini 1 sama dengan N plus 1 ya, dikurangi N gitu kan. 1 N ini ke kiri berarti dikurangi N. Nah, dari sinilah yang berarti inilah yang kemudian akan kita tulis sebagai langkah pertama kita. Jadi untuk kita mencari ini harusnya jangan pakai ini ya, saya jadi agak nggak enak gitu ya. Ini kan catatan di belakang layar ya. Berarti sekarang kalau kita ambil ini, untuk memperoleh kombinasi linier, kita bekerja mundur, gitu ya. Ya, kita akan ambil yang pertama adalah mengambil ini. Ya, ini kita peroleh seperti ini. Berarti kan tahapan pertama itu dari mana? Dari sini. Ya, dari sini. Ya. Sekarang ini. Dah beres ya tahapan ini. Berarti sekarang kita akan mengutik yang ini. N. N ini kita bisa dapat kalau kita lihat informasinya ada di sini. Ini N ini. Nah, kalau kita lihat di sini, kan ini awalnya diperoleh seperti ini ya untuk N-nya. Tapi kemudian ini kita bisa mendapatkan bahwa N itu sama dengan 2N plus 1 dikurangi N plus 1 ya. Setelah ini pindahkan sisi kiri. Nah, sehingga kita akan mengganti nilai N ini dengan ini ya. Akan kita ganti itu. Jadi kalau ini kita tulis ulang dulu deh. Ini kita tulis ulang dulu. Ya. Sekarang kita ganti nilai N dengan ini. Nah, gitu ya. Nah, jadi seperti ini. Sekarang kita tinggal rapikan. Tapi rapikannya upayakan lihat kalau di sini kan kita punya sisanya itu N plus 1. Maka berarti kita akan coba untuk N plus 1 itu kita pertahankan N plus 1-nya. Maka kita dari sini kita akan bisa dapatkan 2N min 2N plus 1 kan berarti min ya. Berarti ini akan min 2N plus 1. Lalu yang ini N plus 1 min sama min plus. Lalu ditambah plus. Berarti ini berarti kita tiadakan. Berarti ini plus berapa? 2. Ya. Nah, jadi akan seperti ini. Ini negatif keluar, negatif 2N plus 1. Yang ini negatif sama negatif jadi positif, ditambah positif maka plus 2N plus 1. Nah, sekarang ini kan sisa ini kan.
Nah, berarti ini yang sekarang kita cari gantinya. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, sama ya. Sekarang kita lihat kemudian 5N plus 32N plus N1, ini akan kita peroleh bahwa N N plus 1 itu adalah 5N plus 3 dikurangi 2 kali 2N plus 1. Nah, gitu. Berarti sekarang kita akan mengganti nilai ini ya dengan ini. Ya, jadi ini sekarang kita akan ganti ya menjadi ini. Kita isi dengan nilai ini, maka ini akan menjadi ini. Nah, gitu kan? Nah, berarti sekarang kita coba cek lagi bahwa di atas sisanya 2N plus 1. Maka kita akan mempertahankan 2N plus 1. Tapi ini kita olah dulu. Kita rapikan dulu ya. Disederhanakan dulu. Maka ini menjadi 5N plus 3 dikali 2 jadi plus ya. Berarti ini tetap ini 5N plus 2 kali 5N plus 3. Lalu yang ini 2 dikali min, maka menjadi negatif 4 ya. Lalu min lagi, maka menjadi negatif berapa? 5. 2 dikali min 2, min 4. Lalu min 1, jadi negatif 5 ya. Negatif 5 kali 2N plus 1. Nah, itu. Sekarang berarti ini kita akan berada pada tahapan yang berikutnya. Yang ini kan udah selesai tadi ya, ini udah selesai. Ya, kalau ini udah selesai. Lalu kemudian yang ini juga udah selesai tadi. Berarti sekarang tinggal tahapan yang ini ya. Di mana kalau ini kita punya 7N plus 4, itu kalau kita cari di belakang layarnya, maka kita akan punya 2N plus 1 itu diperoleh dari 7N plus 4 dikurangi 5N plus 3. Nah, gitu ya. Ya. Maka berarti nilai ini sekarang kita akan ganti dengan nilai yang kita peroleh tadi terakhir. Ini berarti kita ganti yaitu nilainya ini. Ya. Nah, seperti itu. Sekarang berarti kita akan rapikan. Ini berarti min 5. Ini saya hilangkan ya. Min 5 dikali 7N plus 4. Lalu negatif dikali negatif berarti positif jadi 5. Lalu ditambah 2 maka ini menjadi 7. Plus 7. 5N plus 3. Nah, jadi akan seperti ini ya. Maka berarti kalau ditanya kombinasi linear dari ini, maka kita bisa dapatkan bahwa kalau kombinasi linear itu kita bikin lebih rapinya adalah
Jadi ini kita balik aja sih kalau untuk menjadi kombinasi linier. Karena kan yaitu eh, min 5 yang jadi nilai yang kita mau balik itu yang min 5-nya yang sekarang akan dikurungin ya. Jadi ini akan dikali dengan min 5 gitu ya. Jadi yang ininya diabaikan. Nah, lalu yang ininya berarti ditambah 7 ya. Berarti ini kita akan abaikan supaya kita bisa melihat bahwa ini nilai X dan ini nilai Y-nya atau M dan N. Ini adalah A ya dan ini adalah B-nya gitu ya. Jadi akan seperti itu. Maka terselesai seperti ini. Oke, sampai sini. Bisa dipahami nggak? Paham, Bu? Paham, Bu. Oke ya. Kalau dengan menggunakan variabel, memang kita akan lebih kompleks sedikit karena kita harus hati-hati menjaga variabelnya supaya bisa tetap utuh seperti urutan dari Euclidean-nya. Nah, sekarang berarti kalau kita menggunakan bilangan, apakah juga dicampur? Sama. Untuk yang bilangan pun kita harus mempertahankan supaya kita bisa mendeteksi sisa-sisa di tahapan berikutnya, karena itu akan menjadi panduan kita naik ke atas. Karena ini kan dari bawah naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas. Karena kita kan bekerja mundur. Gitu ya. Oke, berarti yang soal 1A, 1B, 1C, silakan siapa yang sudah bisa? Tadi yang saya minta? Ibu Adit. saya 1B, Bu. Oke, 1B. Silakan Asri dulu. Asri share screen atau apa? Oh, share screen, oke. Nah, deh, Lela tolong gedein dikit deh. Update dah. Nah, yang pertama itu kan soalnya kan 2689 sama 4001. Pertama itu kita nentuin PBB-nya dulu. Caranya itu yang sebelah kiri itu kita jadikan 4100 ini 4001 ini dijadiin 2689. Nah, kira-kira tuh dibagi berapa yang hasilnya tuh mendekati sama 2689. Nah, yang mendekati kan 2 ya, walau agak lebih juga tapi kayaknya nggak apa-apa. Cuma terus yang 2689 ini kita jadiin 1312. Yang kira-kira mendekati berapa? Yang kira-kira mendekati itu kan 2 dikali sama 1312 kan. Ya udah kita tulis. Terus sisanya kita taruh paling kanan. Sisanya kan 65. Terus yang bawahnya juga sama kayak yang tadi. Yang paling kiri itu kita jadiin 1312. Nah, kira-kira terus si yang 1312 ini kira-kira yang mendekati berapa nih? Yang hasilnya mendekati 1312. Nah, 20 kali 65 kan. Ya udah kita tulis 20 kali 65. Kemudian sisanya kita taruh di paling kanan. Sisanya itu 12. Kemudian yang bawahnya lagi kita kecilin lagi. Kecilin lagi. Yang paling kiri itu di apa sih namanya? Diituin jadi 65. Kemudian yang paling kanan kita tuh kira-kira kali berapa nih yang hasilnya tuh mendekati 65. 5 kali 12 kan hasilnya tuh 60. Nah, terus sisanya tuh 5 kita taruh paling kanan. Terus yang bawahnya lagi juga sama, kita yang paling kiri itu kita jadiin 12, kemudian yang paling kanan itu kita jabarin lagi 2 dikali 5, terus sisanya kan 2. Terus yang bawahnya juga sama kayak tadi, makin kecilin lagi yang paling kiri, kita tulis 5, kemudian yang paling kanannya tuh yang mendekatnya berapa? 2 kali 2 kan. Ya udah kita tulis 2 kali 2, kemudian sisanya 1. Terus yang paling bawah itu kita tulis lagi 2, terus yang paling kanannya juga kita tulis 2 kali 1, terus sisanya 0. Jadi untuk PBB-nya ini itu 1. Terus lanjut di bawahnya
Nah, aduh. Terus di bawahnya itu kita pakai kombinasi linear. Nah, saya ini pakai yang persamaan yang ini, yang hasilnya itu 1 sama dengan 5 dikurang 2 dikali 2. Terus yang persamaan duanya, saya pakai yang 2 sama dengan 12 dikurang sama 2 kali 5. Terus pertama itu, yang persamaan ini, yang pertama dulu, itu tuh disubstitusi ke persamaan yang ini, yang 2 dikali sama 12 dikurang sama 2 dikali sama 5. Nah, kita hitung aja. Hasilnya itu 5 dikali 5 dikurang 2 dikali 12. Kemudian kita pakai yang 5. Yang 5 itu kita kan hitungannya 65 dikurang 5 dikali sama 12. Udah kita pakai. Terus di sebelah kiri kita tulis 1 lagi sama dengan tinggal substitusi aja yang hasil yang tadi disubstitusi sama yang persamaan yang ini, yang sama dengan 5 ini. Tinggal kita masukin, terus kita hitung lagi, dapat hasilnya segini, 5 dikali 65 dikurang sama 27 kali 12. Terus, kemudian, Lela gedein lagi, Lela. Udah deh. Kemudian, kita pakai yang 12. Nah, yang 12 ini, kan itunya 1312 sama dikurang sama 20 kali 65. Tinggal kita substitusi ke persamaan yang hasil yang tadi. 1 sama dengan 5 dikali 65 dikurang sama 27 dikali sama yang persamaan yang tadi. 1312 dikurang sama 20 dikali sama 65. Tinggal kita hitung. Dapat hasilnya 545 dikali 65 dikurang sama 27 dikali sama 1312. Kemudian kita pakai lagi yang di atasnya, pakai yang 65. Kita pakai 2689 dikurang sama 2 dikali 1312. Terus kita tulis lagi kayak tadi, kita masukin hasil persamaan yang terakhir itu 545, terus yang 65 yang 65 ini diganti sama 2689 dikurang sama 2, terus dikali sama 1312. Terus dikurang sama 27 dikali sama 1312. Terus hasilnya sama dengan 545 dikali sama 2689 dikurang sama 117 dikali sama 1312. Kemudian yang terakhir kita pakai yang paling atas, pakai yang 1312 sama dengan 4001 dikurang sama 2689. Terus kita tulis lagi kayak yang tadi, 1 sama dengan masukin persamaan yang terakhir 545 dikali sama 2689 dikurang 1117, terus 2689-nya kita ganti sama si yang persamaan yang 13112 itu, yaitu adalah 4001 dikurang sama 2689. Kita hitung aja, jadi hasil terakhirnya itu 1662 dikali sama 2689 dikurang sama 1117 dikali sama 4001. Begitu, Bu. Iya. Mungkin coba dibiasakan kalau variabel itu ingin kita pertahankan, kita pakai dalam kurung supaya nggak kecampur gitu ya. Iya, Hati-hati Bu. aja. Karena di sini kan kelihatannya kan kurang menggunakan kurung-kurung yang mana sih yang mau kita pertahankan gitu ya. Iya, Bu. Nah, itu aja sih. Ya, bagus. Berarti variabel X-nya berapa? Kalau 2689 dan 4001 variabel X untuk 2689 1000 berapa itu? 1117. Itu 4001 dong. Yang 2689 Oh, iya itu 4000. Aduh, 1000 4000. 1662 ya itu pengalinya Iya X. itu. Itu X-nya. Lalu 4001 itu maka berarti Y-nya adalah negatif 1117. Jadi terakhir itu kalau dia kombinasi linear itu kan harapannya kan kita menulisnya bahwa ini jangan dihilangin dulu, sama dengan AX plus BY kan gitu. Berarti kalau ini berarti 1 sama dengan 2689 dikali
1662 gitu kan. Lalu ditambah 4001 dikali negatif 1117 gitu. Jadi ini yang akan menjadi nilai X, lalu ini nilai Y-nya gitu. Ya kalau di sini, ya kan? Gitu ya. Jadi biasakan untuk akhirnya merapikan kembali. Kalau ini kan proses pekerjaan sampai sini nih. Dari semua sampai sini ini adalah proses pekerjaan pakai Euclidean. Tapi yang kita mau carikan bentuk ini, ya kan? Bahwa 1 sama dengan AX plus BY. Atau di sini sebetulnya itunya apa namanya? 1 itu adalah PBB-nya gitu ya. Atau D gitu kan. D sama D bukan 1, ini D harusnya ya. Kebetulan di sini 1 ininya PBB-nya. Nah, berarti sekarang ini D-nya, lalu yang ini AX plus BY-nya gitu lah. Jadi kita bisa peroleh nilai dari kombinasi linearnya. Oke, terima kasih Asri. Iya, Bu, sama-sama. Tepuk tangan. Oke, supaya makin mantap, silakan siapa lagi? Tadi yang saya minta ada Adisti sama siapa? Saya, Bu. Yuk, Lela boleh tolong share screen. ini makin ke belakang akan semakin panjang ya perjalanan penyelesaiannya. Nggak bisa pendek-pendek lagi.